desain pertama kali. Ya, yaitu kita mengenal tool, alat. Pertama kita mengenal alat ini dulu, objek rectangle. Rectangle kalau diklik 2 kali langsung di kanvas ya. Tapi kalau kamu nggak klik 2 kali, kamu cuma bikin kotak saja, maka kamu tinggal kotai aja seperti ini. Kurang gede scroll pakai mouse. Ini kalau kamu narik bisa diperbesar, bisa diperkecil kalau panahnya model kayak gini. Paham ya yang ini ya? Tapi hati-hati ya, ini posisi kita itu posisi rectangle nih. Kadang-kala kita nggak sengaja mau bikin tarikan, nggak sengaja seperti ini, bikin kotak lagi. Maka biar nggak salah kamu harus pilih panah, pick tool. Pick tool ini untuk memilih. Lihat seperti ini. Gitu ya. Nah, pick tool inilah fungsi pembuat untuk milih. Jadi kalau kita klik, maka keluar titik-titiknya, ada 9. Ya, kemudian apa aja yang bisa dilakukan? Tarik pojok. Kalau tarik pojok itu proporsional, ya, dia itu diperbesar berapa kalinya. Tapi kalau narikmu ini bukan diproporsional lagi, tetapi menambah panjang. Kalau kamu tarik bawah berarti menambah tinggi. Ya beda ya antara pojok. Kalau pojok proporsional, kayak perbandingan gitu loh. Skala 1:1, 1:2, 1:3, gitu ya. Pasti proporsional. Ukuran gini nanti tarik pasti pas persis gitu ya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan rectangle, kamu klik saja muncul kotaknya ini. Klik sekali munculnya titik-titik kotak-kotak kecil hitam. Kalau kamu klik lagi beda lagi. Kalau ada model kayak gini berarti suruh muter ini. Gitu ya. Kita undo. Kalau ada model kayak gini, skew. Menceng. Undo. Kalau ada model kayak gini, skew juga. Ya, tinggal ini. Ini fungsinya buat apa? Ini adalah poros putaran. Kalau putaranmu porosnya diputar di sini, kalau diputar malah jadi kayak gini. Ini muternya kayak gini. Jadi poros. Ya, karena tadi awalnya di tengah, maka kalau kita muter ya porosnya tengah. Gitu ya, paham ya? Kalau untuk merubah ukuran yang sesuai, misalnya sudah ada ukurannya nih. Katakanlah di sini tuh lebarnya 150 kali 50, ya udah kamu ketik aja di sini. Ada ketikannya manual. Ya di manual, kalau ini enggak. Ya, itu yang bisa dilakukan kotak. Kemudian ada lingkaran. Oh ya, ada apa lagi? Kanan. Kanan ini namanya properties. Kadang-kala ini hilang, kamu jangan bingung. Waduh kok hilang? Ini ya, hilang tadi. Kita klik kanan, namanya properties. Objek properties. Klik kanan objeknya, muncul lagi. Ya tadi Google nyari gimana balikin ya. Kalau ini klik kanan nggak bisa, di sini juga ada nih di window. Di sini ada namanya Docker. Docker namanya object properties. Cari kata-kata properties. Mana? Object properties. Ya, ALT enter itu dia muncul ya. Nah, kalau udah muncul ini enak kalau ini ya. Kita klik, kemudian di sini ada pilihan lagi. Ada 1 2 3 4 5 nih. Kalau di sini itu untuk menambah garis nih. Ini outline, out keluar line garis. Nah, kalau mau menambahkan tebel ya diginiin. Ya, berkaitan ini di Microsoft Word juga ada ya. Bahkan kita juga bisa ganti warna seperti ini, oke. Kalau ini adalah isinya ya. Kalau ini adalah isinya itu gini. Nah, ini isinya. Namanya fill itu kan artinya isi. Ya. Kalau ini out luar. Nah, kalau ini transparan. Ini pun isi warna ada pilihan, tidak ada warna. Ada warna pilihan, transparan juga. Transparan itu bukan transparan sih, namanya gradient atau fountain fill. Gradient itu artinya apa? Gradasi. Gradasi dari warna merah menjadi putih. Nah ini juga bisa diganti nih, merah ini bisa diganti, katakanlah ganti ini. Paham ya? Yang ini putihnya juga bisa dipilih, klik, pilih. Ini kita klik ini, terus warnanya di sini. Gitu ya. Tapi juga bisa ditransparansikan. Ini kita klik terus digeser. Transparansikan namanya. Transparansi bisa kanan kiri, bisa bunder di tengah, atau model kayak gini atau model kayak gini. Ya.
Kalau normal-normal saja, ya wes ini aja, gitu ya, paham ya? Nah, ini gradient, ini full, ini 2 warna dengan transparansi. Ya. Kalau enggak mau ini, enggak mau transparan, ya balikin ke 0. Ya, kalau enggak mau transparan, balikan ke 0. Ya. Transparan 0, 0. Ya. Kalau mau normal ya ini. Gini ya. Biasanya gradasi dari warna apa ke warna apa. Kemudian ada gradasi ya, gradasi itu transparan ini. Tanpa transparansi, ada transparansi tapi penuh. Jadi di sini kalau ada gambar, katakanlah saya cari gambar ya. Foto. Nah, ini misalnya ada gambar nih. Saya mau ngambil gambar. Klik kanan, copy image. Kita pindah sini. Paste ya. Ini posisi dia ada di depannya ini. Kalau pengen di belakangnya, pakainya control page down. Ya, control page down. Kalau berkali-kali, kalau ada objek banyak, itu nanti berkali-kali. Control page down, page down, page down, page down, page down. Nah ini kalau diginiin, dia kena transparansi. Ya. Nah, dia kena transparansi berwarna merah dan hijau atau biru tadi ya. Kalau ini misalnya pengen diganti warna full biru ya gini transparannya. Kalau dia dibuat hitam dia seperti ini. Asli ini kan padang. Ketika diginiin gelap. Paham ya? Oke. Jadi seseorang pengen dibuat gelap ya lewat sini. Ini terang. Ya, seperti ini. Ya. Transparan, dia dari belakang, oke ya. Ini namanya transparan. Nah, jadi kita jangan sampai, oh ini kayak pengaruh nih. Ya, kalau ada 2 objek kelihatan ya. Kalau ini gradasi fonten transparansi atau gradasi transparan. Transparansi bergradasi. Ya. Seperti ini ya, ini tak turun ke bawah, control page down. Nah, dia transparansi tapi bergradasi. Di sini cerah, di sini gelap. Nah, bisa dibuat separuh ya, gelap. Seolah-olah cahayanya di sini, gitu ya. Ini yang transparan. Oke, berikutnya kalau kita ingin objek yang lain, jadi kalau menghapus tinggal di blok ini, kotak ini. Delete, berarti kena semua. Kalau kamu satu-satu, berarti ya ini delete satu-satu. Sekarang lingkaran podoai, lingkaran seperti ini. Warna podoai kita milih warna di sini juga bisa ya, kayak tadi juga bisa di sini. Ya, milih di sini juga bisa. Nah, gitu ya. Lingkaran juga sama, kalau kamu klik sekali lagi jadinya ada kayak gini nih, muter ya. Kalau ini juga bisa diginiin. Miring. Kalau diginiin ya menjadi elips, gitu ya. Nah, oke. Nah, kita udah bisa bikin objek. Sekarang kita bikin objek kotak. Bikin objek kotak. Tetapi tidak kita lakukan 2 ini, properties ini. Tetapi dirubah dengan alat baru, namanya shape tool, alat pembentukan. Panahnya kayak mirip nih, cuman dia lebih ke membentuk, sementara ini lebih ke memilih. Kalau ini membentuk, makanya namanya shape. Shape artinya apa? Bentuk. Tapi karena kata kerja shape tool berarti membentuk, alat untuk membentuk. Shape itu bentuk, tool alat untuk membentuk. Kita pilih shape-nya, klik. Nah, ketika kita milih ini, kita punya titiknya langsung jadi kecil nih. Titik ini kalau kita kecilkan gini, kalau kita tarik dia punya namanya round ya. Punya sudut yang tidak kaku atau ini sudutnya semut gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa nih kalau nebelin pojokan pakai ini ya, tool ketebalannya tapi di Microsoft Word ada gak nih? Ada ya, namanya outline juga kan. Nah ini, terus di sini kalau kita udah memilih ini, kita di sini juga dikasih lagi properties kanan, tapi juga di atas. Ya, properties di kanan bisa merubah warna, menebalkan juga, tapi di atas juga ada alatnya juga.
Alatnya itu atas dan bawah. Ya, di sini ada namanya scalloped corner ya. Jadi untuk pojokannya menjadi seperti ini. Kalau ini menjadi seperti ini. Ya, namanya chamfer ya. Gitu ya. Nah, jadi ada modifikasi atas, ada modifikasi ini. Kalau ini cermin ini. Ya, ini cermin nanti untuk objek-objek tertentu bisa kelihatan kalau dicerminkan bisa berubah. Nah, ini ada contoh ya yang akan kita buat. Ya, ini jangan lupa ini untuk membentuk ya ini ya. Contoh yang akan kita buat adalah membuat apa namanya nih? Figura ya. Pura-puranya figura. Ada berapa lapis nih? 1, 2, 3. Ada 3 lapis nih, 3 lapis objek. Pertama, item. Ya, kita klik 2 kali. Klik 2 kali sehingga langsung masuk ke kanvas. Kita kasih warna pertama adalah hitam. Kemudian pilihan yang kedua, yang model tadi, ya namanya ini scallop corner. Kita ambil dari tengah ini, kita copy aja, copy paste. Jadi ada 2 objek tumpuan. Yang paling atas kita warnai biru misalnya, atau putih deh, putih. Kemudian kita kecilin. Kalau kita kecilin pojok gini, maka dia hanya kecilin seperti ini. Berarti ada 2 objek nih, 1 putih, 1 hitam. Tapi cara ngecilin itu nggak bisa bagus. Pakai tombol shift ditekan. Nah, ketika kita dekatin munculnya pengecilannya bentuk malah jadi kayak jangkar. Kalau kita dekatin gini. Nah, gitu ya. Jadi dia proporsional ke tengah. Semuanya ikut ke tengah semua. Baik kanan, kiri, bawah ikut ke tengah. Paham ya? Kemudian baru ini yang ini dikasih klik ini, shape tool, kasih ini, chamfer. Kok enggak berefek? Karena belum ditarik. Gitu ya. Berikutnya copy paste lagi yang ini. Copy paste. Yang ada berapa objek sekarang? 3. Yang pertama hitam, yang kedua putih, yang ketiga putih karena kopian dari putih ini. Kita kecilin pakai ini. Nah, oke. Kalau ini kurang tebal, tebelin. Outline 1 menjadi 1,25. Ora ketoro 3. Nah, lo ya tebal. Oke ya. Berarti kamu bikinnya adalah ini. Ada berapa objek? 3 objek. Nah, bikinnya langsung di kanvas ini. Oke ya.